Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi dengan saya Ipung Tia. Kawan, di video kali ini saya akan mencoba sharing informasi untuk Anda berkaitan dengan keluarnya Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Tapi sebelum informasi ini saya bagikan untuk Anda, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, untuk memenuhi kebutuhan dan mendorong peningkatan profesionalisme guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah, maka perlu pengaturan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 secara nasional. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi pemerintah daerah tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenpan RB mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kawan, pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ini dilakukan untuk merekrut guru ahli pertama. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah pada tahun 2022 ini terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Kategori pelamar prioritas untuk pelamar 1 terdiri atas THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Sementara untuk pelamar prioritas 2 merupakan THK 2 dan pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Kawan, kategori pelamar umum merupakan lulusan PPG yang terdaftar pada database lulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Sementara pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kawan, pelamar juga harus memenuhi persyaratan memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, surat keterangan berkelakuan baik, dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kawan, selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut: melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Persyaratan bagi penyandang disabilitas
disabilitas wajib dilakukan verifikasi oleh panitia seleksi instansi daerah. Dan dalam melakukan verifikasi, panitia seleksi instansi daerah dapat berkonsultasi kepada dokter spesialis kedokteran okupasi dan atau tim penguji kesehatan. Sedangkan pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau jabatan fungsional guru bahasa Inggris. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru seni budaya keterampilan. Kawan, berkaitan dengan panitia seleksi pengadaan P3K. Pelaksanaan pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ini dilakukan secara nasional oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai instansi pembina jabatan fungsional guru berkoordinasi dengan Panselnas. Adapun tahapan pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2022 ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan dapat melakukan pelamaran pada satu jenis jalur kebutuhan P3K. Pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari satu instansi daerah dan atau satu jenis jabatan dan atau jenis jalur kebutuhan P3K atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dinyatakan gugur. Kawan, pelamar mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Pembuatan akun dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Pelamar prioritas 1 dan pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 lalu. Pelamar dapat melakukan pembaharuan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pemilihan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSCASN. Kawan, berkaitan dengan seleksi. Seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 ini terdiri atas 2 tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi kemudian mengikuti seleksi kompetensi. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka pada SSCASN, laman resmi instansi daerah, dan laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan penyesuaian persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Masa sanggah hasil seleksi administrasi. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui SSCASN. Panitia seleksi instansi daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Panitia seleksi instansi daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Dan
berkaitan dengan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi pengadaan P3K jabatan fungsional guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Dalam hal pelamar mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Dan apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Seleksi prioritas. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian, kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Penilaian kesesuaian ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan menteri. Dan seleksi umum. Seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Pelamar umum dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Nilai ambang batas terdiri dari nilai ambang batas kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan nilai ambang batas wawancara. Dalam hal pelamar umum memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jika nilai masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Jika nilai masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan jika masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Dan pemilihan sekolah merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Keputusan tempat bertugas ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kawan, pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar berlaku berdasarkan urutan THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Kawan, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 3, yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar umum. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Dan tidak lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena Anda masih setia menonton video ini hingga akhir. Tonton terus video-video saya berikutnya ya.